Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami hari ini. Tuhan sudah nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu bagi kami. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Berkati firman-Mu dan hamba-Mu yang mementangkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kelihatan dari wajah-wajah Bapak Ibu yang begitu sungguh-sungguh penuh senyuman malam hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kemarin kepada Ibu Lydia, berikan ruang untuk Tuhan. Terkadang kehidupan kita ini kita tidak memberikan ruang untuk Tuhan, sehingga Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat dalam pembacaan, mari kita melihat dulu terlebih dahulu Alkitab kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-19 dan 20. Tapi nanti kita akan melihat keseluruhan konteks ini. Sehingga kita mempunyai pemahaman yang benar tentang jemaat ini. Bagaimana jemaat ini begitu tidak ada sama sekali pujian yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saya membacakan ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menempatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keseluruhan konteks ini, di dalam Wahyu ini kita melihat ini jemaat yang terakhir yang ditegur oleh Tuhan melalui malaikatnya. Tetapi ada perbedaan yang signifikan di sini kalau kita melihat ayat 14 sampai 15. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amen, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, makanya ada pemahaman bahwa Yesus itu diciptakan oleh Allah. Sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Kalau kita melihat Kolose pasal 1 ayat 15, bahwa Yesus itu di dalam dialah kita diciptakan, bukan Yesus diciptakan. Tetapi ada kata yang menarik di sana, inilah firman dari Amin. Kalau kita artikan Amin itu kan ada beberapa artinya. Ya, benar dan pasti. Berarti ini melambangkan Yesus itu benar-benar pasti. Dan dia memberikan teguran kepada jemaat yang di Laodikia. Nah, terkadang juga jemaat Laodikia ini kita adopsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai gaya mereka ini. Mereka ini mendirikan gereja bukan gereja yang kecil, tapi mereka mendirikan gereja yang besar, yang megah, dan dipenuhi dengan orang-orang yang kaya pada zaman itu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya soroti terlebih dahulu tentang jemaat ini. Yang pertama, Laodikia ini terkenal sebagai salah satu pusat perbankan dan keuangan terbesar. Jadi di Laodikia ini pada zaman itu adalah pusat perbankan, salah satu. Berarti daerah itu adalah daerah yang kaya. Daerah itu daerah yang penuh kelimpahannya secara finansial. Jadi daerah itu bukan daerah yang sembarangan. Makanya di ayat yang 17 dia berkata, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apapun, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini teguran Tuhan. Jadi secara finansial, jemaat yang ada di sana itu orang-orang kaya. Mereka mempunyai harta benda. Jadi itulah mereka gambaran jemaat yang ada di Laodikia. Nah, terkadang dalam kita mengikut Tuhan, kita dengan adanya uang, adanya segala macam, sehingga kita menduakan Tuhan, sombong kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, keadaan jemaat di sana itu, mereka itu mempunyai keuangan yang cukup hebat, cukup signifikan, cukup begitu luar biasa. Jangan sampai materi itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Itu berbahaya. Kalau materi sudah menggantikan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada ruang untuk Tuhan membentuk kita gitu. Karena jelas Alkitab berkata, tidak bisa mengabdi manusia itu kepada dua tuan. Ya Bapak Ibu, tidak bisa.
Kalau kita mengabdikan diri kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Keadaan jemaat itu berarti jemaat yang begitu kaya secara finansial. Dan kalau kita melihat Laodikia itu sekarang ada di Turki ya, kalau tidak salah. Bisa nanti Bapak Ibu juga siapa tahu nanti ada yang ke Yerusalem gitu ya, titip salam dan titip lihat reruntuhan bangunannya itu. Ada 3 gereja di sana dan sangat besar gereja-gerejanya, reruntuhannya. Saya melihat di sejarahnya Bapak. Yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kenapa Laodikia ini tidak ada sama sekali pujian yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kalau kita melihat keadaan mereka seperti apa? Laodikia termasuk karena pakaian yang dibuat mereka, yang terbuat dari wool itu loh. Biasanya ibu-ibu tahu lah ya, kalau wool ya. Biasanya. Jadi mereka menganggap bahwa kecantikan luar itu lebih penting daripada kecantikan dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ngerti maksud saya? Kecantikan fisik lebih penting daripada kecantikan hati mereka. Mereka pikir bahwa dengan mereka memakai pakaian yang mahal, dengan pakaian yang mewah, mereka sudah berkenan kepada Tuhan. Mereka sudah begitu mencintai Tuhan. Sehingga jemaat ini sama sekali tidak ada pujian yang diberikan Tuhan. Dan makanya kita belajar, kalau hidup kita tidak berikan ruang untuk Tuhan mendidik kita, maka kita menjadi orang-orang yang Laodikia ini. Yang menganggap dirinya, aku lebih baik mempercantik tubuhku saja. Kalau ibu-ibu mempercantik tubuh, pakai lipstik segala macam, pakai bola mata palsu, dan begitu juga sekarang kan kita sudah susah membedakan yang laki-laki dengan yang perempuan ya. Udah beberapa juga ya kalau kita melihat ya, penampilan laki-laki juga udah hampir seperti penampilan perempuan sekarang kalau kita melihat. Itu kan kalau di jemaat ini juga pernah terjadi hal itu. Mereka menganggap homoseksual itu biasa. Kalau kita membaca sejarahnya ya Bapak Ibu. Mereka gay itu biasa bagi mereka, itu hal biasa. Mereka nggak memahami bahwa pakaian mereka itu fana gitu loh, bisa binasa, bisa hancur. Nah, kehidupan mereka itu mereka andalkan itu. Jadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai karena kita mempunyai harta, kita mempunyai kemewahan, kita bisa membeli pakaian itu, kita berkata aku sudah berkenan kepada Tuhan. Saya sudah menjadi pewaris kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan menjadikan jemaat ini menjadi contoh bagi kita dalam berjemaat. Jangan sampai kelihatan di luar cantik tapi dalamnya roh hancur. Ya. Jadi lebih baik kita kelihatan apa adanya, tetapi dari dalam kita terpancar hidup yang kekal yang diberikan Tuhan. Terpancar takut akan Tuhan, terpancar janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga keadaan jemaat ini, kenapa mereka begitu tidak diberikan pujian sama Tuhan? Karena di Laodikia itu mereka mempunyai sekolah kedokteran yang hebat pada zaman itu. Jadi kenapa mereka sangat begitu yakin bahwa mereka mampu? Karena mereka mempunyai sekolah kedokteran yang paling hebat pada zaman itu. Salah satu yang paling hebat. Sehingga pada zaman Yohanes itu mereka nggak kami mempunyai dokter yang hebat, jadi kami bisa sembuh. Dan mereka membuat salep mata dan telinga. Jadi kenapa mata mereka itu begitu tajam dan telinga? Karena ada salapnya pada zaman itu. Nah, nama dokternya itu ada namanya Alexander Philaletnas. Jadi ada namanya itu. Mereka sampai nama dua dokter ini dituliskan dan dimasukkan di dalam mata uang mereka. Berarti dokter ini begitu sangat hebat dalam menyembuhkan sakit penyakit. Sehingga mereka terkenal. Dan mereka menganggap, ya udah kalau kami sakit, kami tidak perlu Tuhan. Kami sudah punya uang, kami sudah mempunyai kemewahan, jadi kami tinggal datang ke dokter, kami akan menjadi sembuh. Itulah yang membuat jemaat itu terkadang mereka mengalami kematian rohani sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam kita mengikut Tuhan, ketika kita memiliki 3 hal ini, kita seakan-akan tidak perlu Tuhan. Seakan-akan tidak perlu Allah. Saya sudah punya uang, Pak. Jadi saya bisa ke rumah sakit kapan saja. Saya bisa mempercantik, saya bisa operasi muka, sekalipun operasi muka tetap juga keturunannya nanti ikut papanya.
Kalau muka papanya hitam dulu sebelum dioperasi toh juga ikut, nanti bingung anaknya nanti kan. Kok papaku beda? Kok saya jadi hitam? Kan nggak mungkin. Karena dia ikutin gen kan. Papanya kan bukan natural. Papanya sudah apa? Sudah dioperasi plastik lah. Jadi jangan sampai gitu ya, kita operasi plastik, kita harapkan anak kita nanti ikut wajah kita yang plastik. Nggak mungkin yang begitu. Nah, kita perlu menyadari 3 hal ini terkadang dalam kita berjemaat juga menjadi kendala gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang kita lebih tertarik, saya punya harta kok, saya bisa beli apa yang saya mau. Itulah jemaat yang di Laodikia yang mereka hadapi. Oh, saya punya dokter yang hebat kok. Michael Jackson itu berapa dokternya kalau kita melihat? Banyak kan dokternya. Dari kulit ada, dari semua ada kan. Dokternya dipelihara di rumahnya. Mati nggak? Mati. Karena nyawa manusia itu bukan ada di tangan dokter. Sehebat apapun dokter mau memvonis kita, kalau waktunya Tuhan belum jadi, nggak jadi kok. Benar ya Bapak Ibu ya? Ada sebuah kisah di Alkitab kalau kita melihat Hizkia yang begitu luar biasa ya Bapak. Kita harus perlu menyadari dalam keadaan krisis yang kita hadapi ini, Tuhan tidak tertidur melihat kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita, menyayangi kita gitu. Tapi kita menyikapinya harus dengan benar. Supaya kita itu dibentuk oleh Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak mengasihi jemaat di Laodikia ini? Kan itu yang menjadi masalahnya. Oh, mereka sudah hancur. Keadaan mereka sudah buruk. Kelakuan mereka sudah tidak ini lagi, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apa Tuhan tidak sayang? Tuhan itu tetap sayang. Makanya dia memulai tadi ketika dia berkata ya dan amin. Berarti pasti. Tuhan itu memberikan kepastian kepada mereka. Jangan pernah kita berkata begini, aku sudah ikut Tuhan, tapi hidupku kok berantakan, hidupku kok makin hari makin hancur, hidupku kok semakin hari semakin ini. Mungkin kita tidak benar dalam mengikut Tuhan. Kita berjalan dalam kemampuan kita sendiri. Terkadang kita berjalan dalam keahlian kita sendiri, seperti yang dialami oleh Laodikia ini. Mereka berjaya, ada bangko di sini. Makanya ketika mereka kena gempa, nanti kalau Bapak Ibu membaca sejarah ya, kita kan Alkitab kita ini kan penuh dengan sejarah ya Bapak Ibu. Kita melihat oh mereka kena gempa, ditawarkan orang untuk mereka tolong Laodikia pada saat itu, nggak mau mereka. Mereka berkata kami mampu, kami bisa, kami mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain pun kami bisa membangun kembali kota kami. Itu kan kesombongan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita mewarisi dalam jemaat hal yang seperti ini. Dalam jemaat, oh gerejanya besar ya. Jangan pernah kelihatan, gerejanya besar mewah. Lihat di hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Karena Alkitab juga memberikan kita gambaran, jangan kita seperti kuburan. Yang kuburan itu kelihatan dari atas keramik, padahal di dalamnya apa? Di dalamnya tulang belulang. Kata Alkitab. Jangan sampai kita kelihatan rohani, kelihatan kayak rohani gitu ya, datang ke gereja. Tapi kelakuan kita itu tidak menggambarkan kita orang yang punya Tuhan. Nah makanya Alkitab mencatat lagi. Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak ingin dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi jemaat itu ada penafsiran yang berkata ada sumber air yang panas di sana yang mengelilingi kota itu. Ada juga yang mengatakan ini keadaan rohani mereka. Tapi Bapak Ibu kita memaknainya, terserah kita memaknainya. Tetapi ini teguran Tuhan bagi kita. Ini menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu di akhir zaman ini. Ini sudah akhir zaman yang kita hadapi ini Bapak Ibu. Di mana-mana sudah mulai harus inilah, harus itu, harus ini segala macam. Nah kita perlu menyadari sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita itu dibentuk Tuhan bukan untuk tidak punya tujuan. Kalau kita dibentuk Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan. Nah, kita melihat di ayat-ayat ini, Tuhan berkata kepada mereka, belilah apa emas, ini segala macam dari siapa? Dari Tuhan. Berarti itu tandanya mereka harus kembali kepada Tuhan. Karena emas dan kain yang paling bagus itu semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah kehidupan yang mau kembali dan bertobat kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan juga tidak langsung buang jemaat ini.
Dia tegur. Makanya di ayat 19 itu muncul. Ketika Tuhan mengasihi kita, terkadang Tuhan harus mengajar kita, menegur kita. Dia tegur kita sedemikian rupa. Nah, ketika teguran itu datang, apakah kita memberikan ruang untuk Tuhan? Apa kita menyalahkan Tuhan? Atau kita, aduh, saya sudah ke gereja, sudah ikut persekutuan, sudah habis paket setiap hari ikut Zoom, habis paket, nggak tahu berapa harga paket gitu ya. Itu namanya kita hitung-hitungan gitu dengan Tuhan. Tuhan tegur kita. Loh, kalau ibadah ya ibadahlah dengan sepenuh hati gitu ya. Ada banyak orang ibadah datang ke gereja tapi hanya badan yang ada di gereja, tetapi hatinya sudah melekat di rumah. Gak tahu kalau di jemaat yang Bapak Ibu gembalakan ada beberapa gembala juga dan hamba Tuhan di dalam ini, tapi nggak tahu juga kalau ada jemaat di sini. Badannya duduk di gereja, tapi hati dan perasaannya tidak pernah menyatu dengan Tuhan. Tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Karena hati dan perasaannya ada di rumah. Jangan-jangan ikan goreng yang saya goreng tadi dimakan kucing, dimakan tikus. Apa saya udah tutup ya paha ayam tadi yang saya di rumah gitu ya. Tuhan menegur kita supaya kita dewasa rohani. Makanya dia berkata, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur. Teguran Tuhan membawa kepada kedewasaan rohani dan menjelipkan mata kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita harus memahami Tuhan itu kalau dia menegur kita, oh mungkin iya aku salah melakukan hal ini. Kita perlu menyadari kita salah. Kita salah melangkah. Kita egois dalam hidup ini. Dihajar, ditegur Tuhan itu baik bagi jiwa kita. Supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Supaya kita tidak mengalami mati di dalam hidup yang menderita itu loh. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan sombongkan apa yang ada pada kita. Itu semua lenyap. Kelihatan hari ini ganteng ya. Tapi itu lenyap. Lenyap itu. Gak ada yang abadi. Ada orang ganteng gak mati gak ya? Gak ada kan? Gak ada. Ada orang cantik gak mati? Gak ada. Jadi kita perlu menyadari bahwa teguran Tuhan itu membuat saya harus senang dong. Kalau saya ditegur Tuhan berarti saya termasuk orang yang dikasihi. Kalau saya diingatkan Tuhan berarti saya termasuk orang yang sangat spesial. Supaya saya tidak terjerumus, maka harus ada, oh kamu jangan sampai terjerumus. Kalaupun kita terjerumus, terkadang Tuhan memakai hal itu menjadi pelajaran dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari berikan ruang kepada Tuhan untuk merubah, merestorasi hidup kita. Restorasi Tuhan itu membawa kemenangan iman bagi kita. Dia merestorasi rohmu. Biarkan Tuhan merestorasi roh kita. Sehingga roh kita itu seirama dengan Tuhan. Hanya firman Tuhan yang mampu melukiskan hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu berguna bagi saya hari ini dan sampai hidup yang kekal. Biarkan firman Tuhan itu merestorasi pikiran kita yang konyol ini. Pikiran kita yang dipenuhi dengan kegalauan ini. Pikiran kita yang penuh dengan khawatir ini. Biarkan Tuhan restorasi itu. Biarkan Tuhan transformasi itu. Tuhan ubah. Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan. Jemaat ini, mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka andalkan apa yang ada yang mereka lihat. Apakah bukankah begitu kita Bapak Ibu? Masih ada uang di rekening 1 miliar. Jadi masih gampang lah. Masih bisa inilah. Masih bisa nego sana sini. Masih bisa. Yang penting ada orang dalam. Yang penting aja sekarang ada orang dalam. Tuhan itu punya koneksi kemana saja. Kalau hidup kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan bawa kita kemana saja. Karena dia punya koneksi kemana saja. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Jadi dia punya koneksi kepada siapa saja. Kapan waktunya Tuhan angkat kita? Ketika kita menyadari bahwa dia adalah number one. Dia adalah sumber kebenaran. Yang harus timbul dalam hati kita. Dan kita hidup di kebenaran itu. Sehingga kita tidak pernah salah langkah. Jangan sampai kerajaan kan ada orang kerajaan kaki kiri langsung kaki maju juga
kirinya. Itu salah juga, salah langkah gitu ya. Sudah ada satu cerita, jadi ada ibu-ibu, dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu boleh pacaran." Pacarnya diapelin lah di rumah. Datang ke rumah, ketika datang ke rumah pacarnya, mamanya izinkan. Tapi nak, ada 2 tanda mama berikan. Apa itu, Ma? Kalau dipegang tanganmu, bilang kendondong. Apa? Kalau dipegang tanganmu, bilang kendondong. Kalau dipegang bahumu, bilang mangga. Jadi ada 2 buah yang diberikan kode. Kalau pegangan tangan, bilang kendondong. Kalau pegang bahu, bilang Mangga. mangga. Tiba-tiba 15 menit mamanya hilang dari ruang ke kamar, anaknya sudah teriak, "Ma, rujak!" katanya. Sudah tahu saya, sudah tahu. Mamanya bingung kan? Bingung kan mamanya? Wah, Mamanya bingung. Kok anakku bilang rujak? Nggak ada saya siapkan gula merah. Nggak ada saya siapkan buat ulang. Nggak ada. Yang saya bilang hanya kendondong dan mangga. Tapi sudah terjadilah. Yang terjadi biarlah terjadi katanya kan. Udah pegangan tangan, udah ini segala. Ini dipeluk apa segala macam kan. Makanya dia teriak, "Ma, rujak! Ini bukan mangga lagi. Ini bukan lagi kendondong. Ma, ini udah jadi rujak." Jadi sudah hancur rujaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua itu pengen memberikan ruang kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan menegur kita jangan sedih. Biarkan Tuhan bekerja. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan cari biang keroknya. Ini biang keroknya kayaknya istriku, ini biang keroknya kayaknya suamiku. Sampai kapan kita mewariskan dosa Adam dan Hawa? Lihat Kejadian. Ketika Tuhan bertemu dengan Adam dan Hawa. "Adam, di manakah engkau?" Apa kata Adam? "Tuhan, perempuan ini yang kasih buah ini ke saya. Bukan saya, Tuhan." Itu kan dosa yang kita wariskan sampai sekarang. Kita cari kambing hitam. Kambingnya tidak salah, kita yang salah. Sejak zaman dulu sudah ada kambing hitam ya, Pak. Betul, ayo. Sudah ada kambing hitam kan. Dari zaman Adam dan Hawa itu udah terjadi gitu loh. Coba nanti dibaca pasal 3 itu. Jelas di sana. Mereka menghadap Tuhan, nggak ada yang langsung begini, "Tuhan, aku yang salah." Enggak. Adam bilang, "Bukan saya, Tuhan. Yang salah istriku tuh. Yang salah itu Hawa." Terkadang dalam hidup kita mewariskan hal itu, Bapak. Kita nggak pernah mengakui kesalahan kita. Ini saya lakukan ini gara-gara ini loh. Coba kita ketika kita ditegur Tuhan, ayo berikan ruang untuk Tuhan. Supaya Tuhan bekerja leluasan dalam hidup kita. Dan kita mengerti bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kondisi hidup kita, mungkin ekonomi kita terpuruk, keadaan kita hancur. Tapi Tuhan mampu pulihkan. Kapan? Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertobat. Coba lihat ayat berikut. "Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Tuhan melakukan mujizat ketika kita melihat nanti beberapa kasus ya. Tuhan kan menyembuhkan orang tuh. Ada perempuan yang berzina itu kan kelihatannya berzina. Dia bilang begini, "Aku belum berkeluar, aku nggak punya suami." Tapi Tuhan bilang, "Oh lo, ada suamimu 5 itu. Ada satu lagi gitu yang ada sama kamu itu pun bukan." Perempuan itu, wah ini bahaya ini. Apakah Tuhan menghina perempuan itu? Apa Tuhan menghakimi perempuan itu? Tidak. Tujuan Tuhan membuat perempuan itu bertobat. Dari pelacur itulah kedengaran Injil. Kalau kita melihat Yohanes itu. Apakah ketika dia berkata, Tuhan berkata begitu, itu kan sama ya. Dengan orang yang menjual dirinya ya. 5 loh Bapak Ibu, 5. Tuhan bilang, ambil itu 5. Suruh ke sini. Tuhan, itu bukan suamiku. Itu cuma hanya orang yang mampir. Mampir saja sebentar. Kayak warung kopi kan. Mampir sebentar. Oh, tujuannya Tuhan apa? Supaya perempuan itu bertobat. Mungkin Tuhan sedang menghajar diri kita habis-habisan. Mungkin kita biarlah dagingku lenyap. Ada pujian itu kan. Biarlah dagingku habis lenyap. Tapi Tuhan tetap
dalam hidupku gitu. Relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan mengingatkan kita kesalahan kita, relakan hatimu. Jangan kompromi dengan dosa. Pendeta khotbah transformasi di gereja. Iya Pak, dosaku juga ini mau kupelihara aja. Jangan. Bukankah Yohanes, kalau kita melihat di dalam surat Yohanes ya, kalau kita melihat sebelum ini, ayat kita mengatakan kepada kita, yang berasal dari Allah itu tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Dan kita berdalih, selalu berdalih. Pak, namanya juga manusia Pak, benar kita manusia. Tapi kita mempunyai natur ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Relakan hatimu. Apa rela enggak? Jangan sampai hanya lagu pujian, lagu dunia saja berkata begini, rela, 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 aku rela, 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 aku rela. Iya kan? Lagu dunia lo bilang begitu, rela, rela, aku rela. Relakanlah hatimu dibentuk menjadi emas di tangannya sang penjuna hidup kita, Yesus Kristus. Kita itu sampah, kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku menganggapnya sebagai sampah. Kalau kita ekspos lebih lanjut itu perkataan Paulus, itu kotoran yang sama disebut dengan kotoran. Lupakan apa yang mungkin menyenangkan bagi jiwamu. Mungkin kita sebagai seorang mungkin tidak ada di dalam ruang dunia. Mungkin kita seorang narkoba. Mungkin kita seorang yang kerjaannya tidak benar, minum mabuk. Lupakan itu semua. Kristus sudah mati bagi kamu. Jangan memperhambakan dirimu untuk dosa. Relakan itu semua, tinggalkan. Supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Bukan Tuhan yang memerlukan kita. Meskipun Alkitab berkata Tuhan itu yang memanggil kita. Benar, Tuhan memanggil kita. Tapi apakah hanya sebatas itu? Aku udah orang pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita yang terkemudian. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Jangan kita mengaku kita udah dari Kristen, lahir Kristen. Sudah kita dari perut aja sudah keluar dari mama sudah ada tanda. Saya Kristen. Tapi Kristen KTP tanpa pertobatan. Alkitab sudah memberikan kita gambaran. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ini bukan pintu rumah Bapak Ibu, ini pintu hati. Tuhan tidak berurusan dengan rumah saudara. Tuhan berurusan dengan hati. Ketika hatimu beres, maka rumahmu beres. Kalau hati kita tidak beres, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak beres di hadapan Tuhan. Karena jelas kalau kita melihat Markus pasal 7 ayat 21, segala kejahatan itu timbul dari hati. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Markus 7 itu sangat jelas. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu segala macam timbul dari hati, kata Alkitab. Karena apa yang keluar dari kita itu yang menajiskan orang. Ayo, kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang. Memang kita tidak mempunyai hak untuk memberikan pertobatan kepada orang, hanya Roh Kudus. Kapan itu Roh Kudus bisa bekerja? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memberitakan Injil. Injil yang benar itu rela menderita loh Bapak Ibu. Meskipun kita menyangkal, kita memang benar. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia mempunyai kehidupan yang sekarang, kehidupan yang akan datang. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. 12 murid Yesus itu, 11 dan yang lainnya ada Paulus ya. Nanti di perjalanannya kan ada Paulus. Tapi ketika ini kan Tuhan Yesus naik ke sorga, 12 kan pada zaman itu yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena Yudas sudah mengkhianat. Jangan jadi terkadang ciuman itu menjadi hianatan loh Bapak Ibu ya. Dicium baru dihianati. Itulah yang terjadi dalam hidup anak muda sekarang. Udah dicium baru dihianati gitu ya. Rela-rela kan gitu. Apakah kehidupan 11 murid itu enak? Ketika mereka mendapatkan amanat agung itu di Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa mereka menjadi muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa. Ini ajarlah mereka. Mereka hidup enak? Enggak. Hidup mereka itu menderita. Ada yang disalib terbalik. Yohanes sendiri yang menulis kitab ini digoreng, dikuali. Yakobus dirajam. Stefanus kalau kita melihat itu sebagai orang beriman ya, dirajam batu. Apa Tuhan diam? Apakah itu Tuhan tidak sayang?
Tuhan sayang kepada mereka. Kita masih belum sampai kepada itu dalam memberitakan Injil. Kita belum berdarah-darah memberitakan Injil. Kita zaman sekarang, kita disuruh jalan kaki 10 kilo. Sorry Bapak Ibu ya, nggak tahu ya. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan sih. Enggak, saya juga hamba Tuhan. Kita disuruh jalan kaki 10 kilo, belum tentu kita mau. Mohon maaf, saya lama di kota. Jadi saya tidak bisa jalan kaki. Coba lihat Yesus berjalan dari kota, ke desa memberitakan Injil. Apa dia menerima upah? Enggak juga. Oh enggak Pak, dia kan juru selamat Pak. Itu teladan hidup kita sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil sebagai anak-anak Tuhan. Enggak ada kenyamanan kita dalam memberitakan Injil. Enggak ada. Kalau Injil itu membuat kita nyaman, itu bisa membuat kita binasa loh Bapak Ibu. Karena biasanya kalau udah nyaman itu bisa terjerumus loh. Dengar ya Bapak Ibu ya. Anak muda kalau sekarang kalau dia cinta beda agama, Pak, saya sudah nyaman Pak. Udah nyaman ini Pak. Udah nggak bisa lagi dilepas. Sudah tidak bisa lagi. Dia merelakan imannya hanya demi itu. Baik laki-laki maupun perempuan. Hanya demi sepetak martabak. Hanya demi apa gitu segala macam. Jangan jual. Alkitab berkata Tuhan berdiri. Mengetok setiap hati kita. Hati saya juga Bapak Ibu yang dikasih. Iya, saya lama ya di asrama ya. Di asrama sekolah tinggi ya. Teologi khususnya ya. Coba suruh anak teologi itu jalan kaki. Pak, capek Pak jalan kaki. Harus naik Grab Pak. Harus naik Grab. Naik Grab. Kalau nggak naik Grab, nggak mau pelayanan. Itulah kenyataan sekarang Bapak Ibu. Jadi orang itu sudah menganggap Injil itu sudah enak gitu ya. Tapi saya mengingatkan kita bahwa Injil itu ketika para murid ditinggalkan Yesus, mereka itu menderita. Nggak ada yang hidup enak. Dibunuh. Nanti kita bisa membaca sejarah para murid. Nah, Yesus juga berkata di ayat yang ke-22, Bapak Ibu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita punya telinga untuk mendengarkan. Jangan pakai telinganya untuk mendengarkan gosip. Gosip sana sini kita pakai telinga kita. Lebar telinga kita kalau kita dengar gosip. Dengar firman Tuhan itu pendeta ngomong apa sih? Udah berbusa-busa pendeta dari mimbar. Itu pendeta ngomong apa sih tadi? Hidup-hidup gua, bukan hidup anak Jakarta bilang begitu ya. Hidup-hidup gua, bukan hidup lo. Mau mati saya ke neraka itu terserah saya. Lo diberikan jalan nggak mau gitu ya. Baru nanti nyala-nyalain. Sampai di sana baru nyala-nyalain. Pendeta saya nggak khotbahin ini. Telinga kita yang tuli ketika pendeta sedang berkhotbah. Ada satu kisah di gereja kan Bapak Ibu ya. Pendeta bilang, apakah semua jemaat Tuhan di sini mau masuk surga? Mau masuk surga semua. Ada si Ungke di belakang, tidur dia si Ungke. Pendeta bilang, siapa yang mau masuk neraka? Si Ungke berdiri. Saya masuk neraka katanya. Apa? Jangan sampai kita di dalam gereja tertidur gitu. Maksudnya itu, maksud saya begitu. Itu cuma hanya, banyak juga anak Tuhan datang ke gereja, tidur di dalam gereja. Sedih. Kapan kita menghormati Tuhannya? Atau enggak firman Tuhan, gembalanya sedang berkhotbah. Dia sedang asik sendiri, chat-chat tuh. Kapan kita menghormati Tuhan? Apakah kita dilambangkan orang yang mengasihi Tuhan? Kita sama dengan jemaat yang di Laodikia ini. Gadget kita berapa? Gadget yang sekarang lagi tenar. Ada iPhone lah, ini segala macam. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita berikan ruang untuk Tuhan. Supaya kita didewasakan oleh Tuhan dalam menjalani ini. Kiranya firman yang singkat ini menjadi kekuatan dan mengingatkan kita kembali. Bahwa kita harus teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu ini kasih. Hormat pujian kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan yang sudah mengajar kami. Biarlah Tuhan Engkau memegang kendali dalam hidup kami sehingga kami tidak salah melangkah dan hidup kami berkenan kepada Tuhan saja. Dalam nama-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami.
Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami. Dan boleh mengingatkan kami kembali akan pentingnya hidup mengandalkan Tuhan dan memiliki telinga seorang murid Bapa. Agar kami tidak salah melangkah. Karena kami percaya Engkau memilih kami menjadi bagian dari rencana-Mu dan kehendak-Mu, bukan kebetulan adanya Bapa. Mari Roh Kudus malam hari ini juga kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Pak Eprianto Tuhan. Biarlah setiap firman yang dia bawa dimanapun Kau tempatkan langkah kakinya. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat mendengar daripada firman yang disampaikan. Dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan saat ini Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman itu jatuh tidak akan sia-sia. Firman itu akan benar-benar bertumbuh berbuah. Sehingga banyak orang mengenal akan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Lewat firman yang disampaikan Tuhan. Bukan kebetulan adanya malam hari ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Pak Eprianto dan keluarganya, dimanapun Kau tempatkan saat ini, boleh menjadi garam dan terang, boleh membawa berkat, boleh membawa dampak, menghasilkan buah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan segala keperluan mereka setiap hari. Kau tahu segala kerinduan mereka, kebutuhan mereka Tuhan, batas kemampuan mereka. Kami serahkan di dalam doa-doa kami. Biarlah saat ini Tuhan setiap tempat yang hamba-Mu sampaikan firman, firman itu akan menjadi rema Bapak. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini juga Bapak, yang menyerahkan setiap anggota Zoom New Life ini Tuhan. Bukan kebetulan adanya New Life ini Bapak. Jangan biarkan Zoom ini Tuhan hanya sebagai sebatas rutinitas buat kami. Tetapi ada sesuatu yang diubahkan, ada sesuatu yang berbeda pada saat kami datang. Dan tidak sama pada saat kami meninggalkan ruang Zoom ini. Ada sesuatu yang membuat kami, memotivasi kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah firman ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bahkan setiap kami, para hamba-Mu, siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini. Meskipun kami dari tempat yang berbeda-beda, dari kota yang berbeda-beda, bahkan dari negara yang berbeda sekalipun, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir, Engkau ada. Kami bersepakat, berseru, berdoa, berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau mengatakan di mana 2 orang bersepakat, Engkau akan mengabulkan setiap doa. Di mana kami lebih dari 2-3 orang malam hari ini Bapa. Biar Engkau melihat setiap keluarga kami, setiap rumah tangga kami Tuhan. Dan saat malam hari ini kami menyerahkan secara khusus kepada hamba-Mu, anak-Mu, Lipiana yang masih terbaring sakit Tuhan. Kami tidak tahu sakit apa yang dia rasakan, tapi Tuhan biarlah tangan yang penuh kuasa menjamahnya, mengangkat sakit penyakitnya, memulihkannya Tuhan, buat tubuhnya Tuhan sehat sempurna, biar buat tubuhnya kebal akan setiap virus apapun namanya Bapa. Kami serahkan Lipiana ke dalam tangan-Mu, bangkitkan semangatnya Tuhan, karena Engkau mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari malam hari ini Tuhan Engkau datang kepadanya Tuhan, lewat tangan dokter, para medis, kuasa-Mu sendiri di baliknya, tangan-Mu sendiri di baliknya, lewat obat-obatannya dia konsumsi, baik itu makanan dan minuman. Kami percaya roh kesembuhan ilahi mengalir atas tubuhnya Bapa. Mari Roh Kudus belas kasihan-Mu turun atas Lipiana saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang menjumpai saat ini Bapa. Dan kami percaya malam hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Lydia Lalang Tuhan, di mana Engkau memulihkan, menyembuhkan Ibu Lydia Tuhan. Engkau juga melakukan hal yang sama kepada Lipiana Bapak. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, di mana Ibu Lydia saat ini Tuhan dipulihkan Tuhan. Walaupun apapun yang dikatakan dokter, para medis Tuhan, kami percaya. Namun Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, mengangkat kelemahan fisik daripada Ibu Lydia. Tapi kami percaya Tuhan, biarlah Ibu Lydia semakin hari semakin Engkau pulihkan, semakin bersinar Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu atasnya Bapa. Biar Engkau tambahkan hikmat, Kau tambahkan karunia-karunia yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Baik sebagai pendoa, sebagai apapun namanya Tuhan, kami percaya karya-Mu atasnya saat ini. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu Ibu Lydia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Pungki ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau tambahkan hikmat, tambahkan berkat, bahasa-bahasa yang baru,
lewat pujian penyembahan daripada hamba-Mu Tuhan. Apapun itu biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bagaimana Daud memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau tambahkan kepada hamba-Mu Ibu Pungki saat ini Tuhan. Karunia-karunia apapun itu Tuhan. Baik karunia penyembahan, pujian dan penyembahan. Karunia-karunia doa yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus lewat apapun yang hamba-Mu naikkan. Biar saat ini Tuhan, biarlah sorga turun ke bumi. Dan seperti apa yang Kau katakan, di bumi seperti di surga atasnya Bapa. Lewat pujian ini Tuhan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Pendeta Tema yang saat ini berada di Nias Tuhan. Setiap tempat yang hamba-Mu sampaikan firman, firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Tetapi banyak jiwa boleh mengenal akan Engkau, banyak jiwa boleh bertobat. Biar Tuhan Kau pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menjadi garam dan terang, untuk memberkati jiwa-jiwa itu Tuhan. Biarlah mereka, karena satu jiwa sangat berharga bagi Engkau. Satu jiwa bertobat Tuhan, seluruh kerajaan sorga bersorak-sorai. Biar Kau mengurapi hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu butuhkan, rindukan, apapun hamba keperluan, apapun saat Engkau cukupkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Pak Pendeta Tema boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang, boleh nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Setiap daerah, setiap tempat, dimanapun hamba-Mu melangkahkan kaki, banyak orang diselamatkan, banyak orang terberkati Tuhan. Kami percaya waktu-Mu Tuhan saat ini, banyak tuayan itu Tuhan, jiwa-jiwa yang di luar sana Tuhan, di mana mereka boleh mengenal akan Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, malam hari ini juga menyerahkan hamba-Mu, Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Jika Engkau dapati hamba-Mu mengalami pergumulan apapun bentuknya Bapa, biar Engkau mengangkat beban pergumulan itu Tuhan. Engkau menggantinya dengan sukacita damai sejahtera. Mampukan hamba-Mu melewati hari-hari hamba-Mu dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan berfirman, biar Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Nita saat ini Tuhan. Apapun menjadi beban dan pergumulan Ibu Nita, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau melawat hamba-Mu, Engkau memulihkan hamba-Mu, berikan sukacita surgawi-Mu atasnya Tuhan. Setiap apapun yang hamba-Mu rasakan saat ini Tuhan, Engkau tahu batas kemampuan hamba-Mu. Seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau mengangkat apapun segala kelemahan hamba-Mu. Jika Engkau dapati ada amarah, dendam, kepahitan di hati hamba-Mu, Engkau angkat kepahitan untuk Engkau bersihkan hati itu Tuhan. Engkau taruh hati yang baru. Engkau balut luka hati itu. Engkau balut luka batin itu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus belas kasih-Mu turun atas Ibu Nita dan keluarganya. Kami juga menyerahkan hamba-Mu saat malam hari ini. Pak Hari Sakaria Tuhan dan keluarganya. Engkau melihat Pak Hari malam hari ini Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu turun atas Pak Hari. Kasih setia-Mu turun atas Pak Hari saat ini Bapa. Biar Engkau mengurapi Pak Hari saat malam hari ini Bapa. Apapun yang hamba-Mu rindukan, butuhkan Engkau tahu. Apa yang ada di hati hamba-Mu yang paling dalam Engkau tahu Tuhan. Jika Engkau dapati ada kepahitan sekecil apapun Tuhan, Engkau bersihkan Tuhan, Engkau angkat. Engkau ganti dengan hati yang baru. Sehingga hamba-Mu mampu Tuhan merasakan sukacita-Mu yang mengalir atas. Hamba-Mu menyerahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau menebus hati hamba-Mu saat ini Bapa. Jika ada kepahitan, amarah, rendah apapun saat ini Bapa. Bersihkan hati itu Bapa. Balut luka hati itu Tuhan. Balut ke batin itu Bapa. Belas kasih-Mu turun atas Pak dan Tuhan. Pak Hari saat ini Tuhan. Engkau jalan hari saat malam hari ini Tuhan. Apapun yang Kau ingin nyatakan Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapa. Kami percaya. Walaupun kami dari tempat yang berbeda. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Apapun yang dia takutkan, Pak Hari takutkan saat ini Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Menyerahkan anak-anaknya, istrinya, dan orang tuanya saat ini. Bahkan keluarganya Tuhan. Bukan kebetulan hamba-Mu berada di Sydney saat ini Bapak. Hamba-Mu boleh menjadi berkat di kota itu, di negara itu. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan Ibu Ana Iskandar.
suami dan anak-anak hamba-Mu. Engkau melihat Ibu Ana malam hari ini Tuhan. Berikan di hati Ibu Ana sukacita surgawi yang melimpah itu Bapa. Engkau angkat apapun pergumulan yang Ibu Ana rasakan. Biarlah iman percaya Ibu Ana semakin dikuatkan. Biarlah iman harap Ibu Ana hanya kepada Engkau, hanya fokus kepada Bapa di surga. Bukan mencari hal yang lain Bapa. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan hamba. Kami serahkan anak-anak hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup dan mampu menyediakan segala sesuatunya. Sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara. Engkau mengangkat kelemahan fisiknya, kelemahan tubuhnya. Saat ini Tuhan kami menyerahkan suami daripada Ibu Ana. Engkau melihat suami hamba-Mu Bapa. Biarlah saat ini tangan-Mu yang penuh kuasa. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan. Mengangkat kelemahan fisiknya. Mengangkat setiap apapun yang ada di hatinya saat ini Tuhan. Pulihkan dari ujung rambut hingga telapak kakinya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang sanggup. Allah yang mampu Tuhan. Membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus malam hari ini juga menyerahkan Ibu Mawar ke dalam tangan-Mu. Secara fisik Ibu Mawar tidak bisa normal seperti biasa. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Engkau mengangkat setiap kelemahan fisiknya saat ini Bapa. Engkau sanggup membuatnya Tuhan normal kembali. Dengan iman percaya kami Bapa. 2000 tahun yang lewat. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang pendarahan Kau tahirkan Tuhan. Orang yang mati Kau bangkitkan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, orang yang kusta pun Kau tahirkan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Kau melihat Ibu Mawar saat ini Tuhan. Apapun yang dikatakan dokter para medis. Karena Engkaulah tabib di atas segala tabib. Dokter di atas segala dokter. Saat ini Engkau sanggup merangkai kembali setiap organ tubuh yang tidak berfungsi itu Bapa. Seperti Engkau menciptakan hamba-Mu pada awalnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dengan iman percaya kami percaya Tuhan saat ini karya-Mu atas Ibu Mawar. Kami juga menyerahkan hamba-Mu. Adik kami Lenita saat ini Tuhan. Bukan kebetulan Kau pakai hamba-Mu boleh merawat orang di rumah sakit. Menjadi seorang perawat yang luar biasa. Jadi perawat Kristen yang luar biasa Tuhan. Dengan kasih. Dia merawat orang yang sakit. Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau jamah dia Tuhan. Pada usia mudanya Tuhan. Dia boleh menjadi garam dan terang. Boleh menjadi berkat. Kami serahkan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Ani Indriani saat ini Tuhan. Kau melihat Ibu Ani saat ini dimanapun dia berada. Kau menjamah dia, Kau memulihkan dia Tuhan, Kau berikan penghiburan kepadanya. Inilah seruan kami kepada Engkau Tuhan, atas setiap anggota New Life. Kami juga menyerahkan saat ini Pak Tommy dan juga Pak Martin ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga Pak Sony, dimanapun mereka berada saat ini Bapa, kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan dan rindukan, Engkau tahu. Kami juga menyerahkan saat ini Tuhan, hamba-Mu Pastor Nelis yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah saat ini dengan roh kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Apapun yang membuat fisiknya lelah, lemah saat ini. Tapi Kau sanggup mengangkat sakit penyakit itu Bapa. Biarlah hamba-Mu kembali dipulihkan. Biar buat tubuhnya Tuhan kebal akan setiap virus apapun namanya dikatakan dokter. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan. Bukan kebetulan hamba-Mu Tuhan boleh menjadi garam dan terang. Di kota Bogor banyak jiwa-jiwa yang hamba-Mu layani Tuhan. Mereka membagi-bagikan berkat kepada orang-orang di sana Bapa. Biar saat ini hamba-Mu menjadi garam dan terang bagi Engkau. Kau pulihkan Tuhan. Kau sediakan segala keperluan hamba-Mu hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, inilah seruan kami kepada Engkau. Dengan iman kami Tuhan, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kami hanya berseru berharap kepada Engkau. Inilah doakan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertindak Tuhan. Kau memberkati kami pada saat kami sedang beristirahat. Di siang hari kami melakukan pekerjaan aktivitas. Kami berseru kepada Engkau, berserah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya Tuhan. Silakan Pak, sambung doanya. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya.
Silakan Pak Tema, sambung doanya. Mari kita tetap dalam doa. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia. Berkati gereja-gereja. Haleluya. Jadikan setiap gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini sebagai alatmu untuk menyatakan kebesaran kemuliaan. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagimu. Persatukan gereja-gereja. Pulihkan gerejamu. Selamatkan seluruh gerejamu. Gereja-gereja Tuhan yang sudah dibakar, sudah dibom, bahkan yang sedang dalam ancaman saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pulihkan kembali para pelaku perusak gerejamu. Dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau lawat mereka. Engkau jamah hati pikiran mereka. Roh Kudus sadarkan mereka dan tangkaplah mereka. Jadikan mereka sebagai penginjil-penginjil bagi Allah. Berkati seluruh para pimpinan gerejamu dari berbagai denominasi. Berikan mereka persatuan-kesatuan sehingga apa yang menjadi misi Tuhan Yesus di dunia ini dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk seluruh para hamba-hambamu yang telah Engkau pilih, Engkau panggil untuk memberitakan firman-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus Kau berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta lindungi mereka. Peliharalah kehidupan mereka. Penuhilah segala kebutuhan mereka. Dan pakailah kehidupan mereka semakin hari semakin ajaib untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Sehingga melalui penginjilan mereka, melalui pelayanan mereka, melalui kehidupan mereka, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia. Berikan kesejahteraan, kemakmuran, perlindungan, keamanan yang baik bagi bangsa. Jadikan bangsa kami Indonesia sebagai bangsa biji mata. Curahkan dan kuasa. Curahkan hujan pertobatan besar-besaran atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa agar setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku Yesus satu-satunya Tuhan di Indonesia. Selamatkan bangsa kami itu. Pulihkan ekonomi kami bangsa Indonesia. Bebaskan bangsa kami dari segala COVID-19, COVID Omicron, COVID apapun bentuknya Tuhan. Engkau bebaskan. Bebaskan bangsa kami dari segala ancaman terorisme, ISIS, dan bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengacaukan bangsa. Tuhan Yesus, persatukan bangsa kami dan jauhkan bangsa kami dari segala kerusuhan, dari segala roh perpecah. Berdoa, Tuhan Yesus, berkati seluruh para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh Menteri Kabinet, anggota DPD, DPR, MPR, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga ke daerah terpencil. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Berikan mereka hikmat roh takut akan Engkau. Berikan mereka persatuan kesatuan hati. Dan jauhkan sila roh korupsi nepotisme dalam hati mereka. Jangan biarkan mereka hanya mementingkan diri sendiri, memperkaya sendiri. Tuhan Yesus tolong berkati program Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin. Engkau mampukan mereka untuk menyelesaikan program mereka hingga tahun 2024 mendatang. Tuhan Yesus, saya menjadi donor permohonan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan. Terima kasih karena Kau telah mendengarkan doa permohonan kami. Sempurnakan doa permohonan kami dalam Kau. Seperti yang telah Kau janjikan dalam Efesus 20. Kami percaya tidak ada satupun doa permohonan kami yang Kau sia-sia. Kami percaya segala doa permohonan kami yang telah kami naikkan kepadamu sudah Engkau dengarkan dan Engkau mendapat pada waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Epri, doa berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri doa ini. Bapak yang baik, kami sudah menaikkan setiap syafaat di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mendengar dan menjawabnya tepat dan indah pada waktunya. Berkati peristirahatan kami malam hari ini. Berkati kami semua yang hadir dalam pergumulan apapun, Tuhan menolong kami. Dan Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian yang kami alami dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat Tuhan ini pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, Tuhan membuat berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam pengembalaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.